Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Fitriani Azmi Aika dengan NIM 48201012301110. Saya dari kelas 3C dari Fakultas Farmasi, Program Studi Sarjana Farmasi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari evaluasi laporan usaha yang berjudul Tes Labs Jelly. Langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu tujuan usaha. Untuk tujuan usaha ini dilakukan karena sebuah ketertarikan saya di bidang kewirausahaan untuk mencoba menambah pengalaman dalam berwirausaha, menambah wawasan tentang berwirausaha dengan baik dan efektif, untuk menciptakan produk yang berkualitas dan pastinya menarik banyak konsumen, serta mendapat keuntungan dari hasil penjualan. Nah, usaha ini bergerak di bidang kuliner dan saya mendapat ide untuk memulai usaha yaitu Tes Labs Jelly. Karena jelly itu merupakan salah satu jajanan yang populer untuk anak-anak hingga remaja. Selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar untuk bisnis jelly ini itu dari anak-anak, remaja hingga dewasa, khususnya yang sering tertarik pada jajanan unik, kekinian, dan manis. Selain itu, jelly juga lebih populer di kalangan remaja, terutama mereka yang memiliki ketertarikan pada dessert yang manis yang biasanya dapat meningkatkan mood. Selanjutnya adalah lampiran dari modal awal. Yang pertama itu ada bahan bakunya, yaitu Nutrijel bubuk dengan jumlah pembelian 3 box yang isinya ada 36 saset. Harga persatuan boxnya itu di Rp20.000 dan total pembelian 3 box itu Rp60.000. Selanjutnya ada susu kental manis dengan kemasan pouch 545 gram. Dibeli dengan 3 pouch susu kental manis dengan harga persatuan Rp14.000. Dibeli 3 pouch dan totalnya itu Rp42.000. Dan yang terakhir adalah air. Untuk total modal awal itu di Rp102.000 untuk pembelian bahan baku. Selanjutnya masih di modal awal, di bagian perlengkapan itu ada cup plastik dengan jumlah 100 pieces di harga Rp14.000 dan ada plastik itu dibeli dengan 2 pack dengan harga Rp10.000. Total pembelian untuk perlengkapan itu di Rp24.000. Selanjutnya untuk total dari modal awal, yaitu total biaya dari bahan baku dan juga perlengkapan. Bahan baku itu di Rp102.000 dan untuk perlengkapan itu Rp24.000, sehingga totalnya yaitu di Rp126.000. Jadi total pengeluaran yang digunakan dalam 1 minggu penjualan itu biasanya menghasilkan di 100 cup dengan modal pengeluaran di Rp126.000. Selanjutnya masuk ke penentuan dari harga jual, yang dimana dihitung dari harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini yaitu dari total biaya dibagi dengan hasil produksi. Total biaya di Rp126.000 dibagi dengan hasil produksi sekitar 100 cup, sehingga harga pokok produksi itu di Rp1.260 per cupnya. Untuk harga jualnya yaitu harga pokok ditambahkan dengan laba yang diinginkan, yaitu untuk harga pokoknya di Rp1.260 dan untuk laba yang diinginkan di Rp2.740, sehingga untuk harga jual yang ditentukan adalah Rp4.000 per cupnya. Selanjutnya masuk ke perhitungan laba, yaitu laba itu rumusnya hasil produksi dikali dengan harga jual lalu dikurang dengan modal. Untuk hasil produksi yaitu 100 cup dikali dengan harga jual yang telah ditentukan sebelumnya yaitu Rp4.000, terus dikurang dengan modal yaitu di Rp126.000, sehingga dihasilkan Rp400.000 dikurang Rp126.000, sehingga dihasilkan labanya yaitu Rp274.000. Selanjutnya untuk persentase laba, rumusnya itu laba dibagi dengan modal lalu dikali 100%. Jadi Rp274.000 untuk laba dibagi dengan modal yaitu Rp126.000 lalu dikali dengan 100% itu menghasilkan persentase laba yaitu 93,5%. Nah, persentase dari laba bersih yang didapat dalam 1 kali produksi yang biasanya mencapai 100 cup
itu di 93,5%, di mana persentase ini adalah persentase laba yang baik. Selanjutnya masuk ke analisa perbandingan keuangan. Ini untuk periode penjualan per minggu. Untuk jenis keuangan yang pertama itu di modal awal. Pada proposal rencana modal awalnya di Rp126.000 dan pada laporan akhir untuk modal awal itu di Rp110.000. Jadi selisih dari modal awal antara rencana dan juga laporan akhir itu di Rp16.000. Selanjutnya untuk pendapatan awal pada rencana yaitu Rp274.000 dan pendapatan awal pada laporan akhir itu di Rp280.000. Jadi selisih pendapatan awal pada rencana dan laporan akhir itu di Rp6.000. Selanjutnya untuk cup terjual pada rencana itu 100 cup dan pada realisasi ataupun pada laporan akhir itu 70 cup. Jadi selisihnya 30 cup. Selanjutnya untuk biaya produksi total, untuk biaya produksi pada rencana itu di Rp126.000 dan biaya produksi total pada laporan akhir itu Rp110.000. Jadi selisihnya antara rencana dan laporan akhir untuk biaya produksi itu di Rp16.000. Dan untuk laba pada rencana itu di Rp274.000 dan pada laporan akhir itu di Rp280.000. Sehingga untuk selisih laba antara rencana dan juga laporan akhir yaitu Rp6.000. Selanjutnya memasuki analisis laporan laba dan rugi. Pada realisasi saat penjualan di lapangan dan pada minggu kedua itu diperoleh pendapatan yang tertinggi yaitu Rp280.000 dengan menjual 70 cup jelly. Laba yang direncanakan pada proposal usaha ini yaitu di Rp274.000 dan diperoleh laba dari hasil penjualan di lapangan yaitu Rp280.000 dan terdapat peningkatan dalam rencana laba yang menunjukkan bahwa penjualan ini telah berjalan dengan baik dan mencapai target keuntungan. Nah, keberhasilan penjualan ini dipengaruhi dari beberapa faktor. Salah satunya itu adalah dari target pasar dan juga strategi pemasaran yang digunakan itu efektif dan efisien. Selanjutnya adalah resiko atau hambatan dan juga tindakan alternatif. Untuk hambatannya dalam usaha ini itu terdapat persaingan pasar, di mana persaingan pasar dalam usaha ini itu meliputi dari persaingan harga serta dari kualitas produk, serta masih kurangnya pengalaman produsen dalam berwirausaha. Untuk tindakan alternatifnya itu dengan menjaga kualitas produk baik dari segi rasa, kebersihan, serta kemasan yang menarik konsumen. Terus juga selalu untuk menyesuaikan harga dengan harga pasar dan juga menambah wawasan berwirausaha bagi produsen. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis laporan ini menunjukkan bahwa suatu perencanaan yang matang dan siap itu merupakan langkah awal yang sempurna baik dari segi biaya awal produksi maupun target pasar yang dipilih serta pastinya dari strategi pasar yang akan dilakukan. Hal-hal tersebut itu sangat berpengaruh terhadap pencapaian keuntungan yang dapat melebihi target. Kinerja kerja seperti ini harus dipertahankan. Tujuannya itu agar usaha ini memiliki peluang untuk semakin berkembang, lebih baik dan menjadi usaha yang lebih besar. Evaluasi kerja itu harus dilakukan secara berkala agar jika terdapat beberapa kendala dalam penjualan itu dapat segera diatasi sehingga usaha dapat selalu berkembang dan selalu berkelanjutan. Selanjutnya masuk ke bagian penutup yaitu lampiran proses penjualan dan juga pemasaran. Di sini ada dari lampiran dari logo penjualan saya yaitu Taste Labs Jelly. Terus ada lampiran dari kemasan produk jelly. Dan selanjutnya itu ada lampiran bukti penjualan promosi. Untuk promosi itu saya lakukan dari media sosial, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Selain itu untuk penjualan saya lakukan langsung di lapangan yaitu di Taman Bumi Cahaya Bintang di Ratu Elok. Dan ini ada lampiran dari bukti pelanggan atau pembeli.
Untuk pembeli biasanya di sana target pasar saya adalah anak-anak dan juga remaja-remaja yang sering berada di taman. Baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan tentang proses dari berwirausaha atas Labs Jelly ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kesalahannya yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.